Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam PKTV Talk, hadir setiap hari Rabu, dan kita akan menyajikan beberapa tema serta narasumber yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Nah, kali ini saya mencoba untuk membahas tentang proses atau tahapan-tahapan dalam pemilu nanti ya, yang saat ini di KPU khususnya Kota Bontang sedang melaksanakan pencocokan data. Saya coba mengambil tema yaitu pencoklikan dan verifikasi faktual dukungan DPD. Pada edisi kali ini ada kehadiran tamu dari KPU. Langsung saja saya perkenalkan Pak Antoni Lamini. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Teguh. Ya, alhamdulillah sudah datang di sini. Setelah diumumkan pendaftaran pada tanggal 29 Januari lalu hingga ditetapkan dan dilantik pada tanggal 12 Februari ya kalau nggak salah, petugas pemutakhiran data pemilihan atau yang biasa disebut Pantarlik ya, itu telah melakukan pencocokan dan penelitian di masyarakat. Nah, bersama Bapak Antoni kita akan mencoba, Bapak dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bontang, betul Pak ya? Betul. Ya. Kita akan mencoba membahas terkait hal itu sehingga nanti pemirsa bisa mulai memahami bahwa saat ini sedang dilakukan pencocokan data itu, dan nanti di tengah perbincangan kita akan kita undang juga dari divisi lain yaitu Ibu Musdalifah ya, beliau dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nanti kita akan berkembang terhadap bagaimana verifikasi faktual untuk DPD yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini kepada Pak Antoni dulu. Pak Antoni, berapa banyak petugas pemutakhiran data yang saat ini sedang direkrut ya, istilahnya direkrut oleh KPU untuk menjalankan tugas ini? Mungkin bisa disampaikan dulu sejauh ini bagaimana prosesnya sehingga terpilih para pantarlik. Silakan Pak Antoni. Ya, makasih PKTP dan pemirsa PKTP dimanapun berada, bahwa saat ini di Kota Bontang kita sudah merekrut sebanyak 527 orang pantarli yang tersebar di 3 kecamatan, 15 kelurahan, dan 506 RT. Dimana kita pahami bahwa yang namanya pantarli itu berbasisnya ke TPS, di mana TPS itu dibangun berdasarkan RT atau gabungan dari RT. Oh ya. Bisa bergabungan ya. Ya. Kemudian karena ini data sekaligus biar dipahami oleh masyarakat, izinkan saya untuk menyampaikan datanya, Mas Teguh. Ya. Ya. Baik, dari 527 orang tadi ini tersebar di Bontang Utara itu sebanyak 242 orang pantarli. Ya. Di mana di Bontang Kuala itu ada sebanyak 21 orang. Ya betul, 21 orang. Saya pahamkan dulu dari awal bahwa yang dimaksud pantarli ini bekerja berdasarkan TPS. Jadi kalau contohnya kalau di Bontang Kuala itu ada 21 pantarli, maka di sana secara otomatis juga ada 21 TPS. Ya, gitu ya. Jadi umumnya Bontang Baru itu ada 34 orang pantarli. Loktuan itu sebagai daerah terpadat di Bontang Utara itu sebanyak 65 orang pantarli. Kemudian di Guntung sebanyak 20 orang pantarli, Gunung Elai sebanyak 45 orang pantarli, Api-Api sebanyak 49 orang pantarli. Kemudian di Bontang Selatan itu sebanyak 199 orang yang tersebar di Tanjung Laut sebanyak 48 orang, di Berbas Tengah 41 orang, di Berbas Pantai sebanyak 26 orang, di Satimpo sebanyak 20 orang, kemudian di Bontang Lestari sebanyak 21 orang, Tanjung Laut Indah sebanyak 43 orang. Kemudian di kecamatan kita yang terakhir di
Bontang Barat itu sebanyak 86 orang, tersebar di Belimbing sebanyak 34 orang, kemudian di Gunung Telihan sebanyak 38 orang, di Kanaan sebanyak 14 orang. Jadi total keseluruhan itu 527 orang, Mas Teguh. 527 orang, ya. Biasa. Nah, Pak, Pantarli ini sebenarnya dibentuk berdasarkan apa ini? Pantarli dibentuk berdasarkan PKPU 7 tahun 2022, khususnya di pasal 1 ayat 10 itu bahwa petugas pemutahiran data pemilih, selanjutnya disebut Pantarli, itu dibentuk oleh PPS. Oleh PPS ya. PPS itu tingkat kelurahan. Ya. Oke, mereka yang bentuk Pantarli di tingkatan kelurahannya. Ya. Oke. Nah, kira-kira sebenarnya tujuan dari pencoklikan lah, kira-kira apa sebenarnya? Ya, baik, saya ingin menjelaskan. Jadi tujuan dari pencocokan dan penelitian ini dilakukan pertama bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli itu adalah melakukan pemutahiran data pemilih yang ada di wilayah kerjanya. Apa wilayah kerjanya? Yaitu TPS berbasis RT yang ada dalam satu kelurahan. Nah, tentu ada yang menjadi tujuan kita secara nasional, bahwa tujuan dari pencoklikan itu untuk memenuhi salah satu dari prinsip dan prasyarat untuk terlaksananya demokrasi. Ya. Demokrasi ini adalah pemilu dan pemilihan yang demokratis dan yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini tugasnya dari Pantarli itu adalah mencatat seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dimanapun dia berada. Yang kedua, memberikan jaminan bahwa seorang warga negara itu terdaftar dalam daftar pemilih. Yang ketiga, yaitu pemutaran data dan punya daftar pemilih ini merupakan satu tahapan yang sangat krusial sebenarnya di dalam pemilu dan pemilihan. Kenapa krusial? Karena di sini nanti akan kita lihat siapa yang terdaftar dalam DPT. Yang kedua, berapa jumlah logistik akan dibutuhkan, berapa jumlah TPS yang akan kita bangun. Yang keempat, bagaimana pola kampanye yang harus dilakukan oleh peserta pemilu. Jadi kan kita lihat dari berapa jumlah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih. Yang berikutnya, bahwa jika hasil pemutahiran data dan penyusun daftar pemilih ini tidak valid, maka bisa dipastikan bahwa tahapan pemilu selanjutnya akan mengalami suatu gangguan. Contoh umpamanya, kalau Pantarli hanya mencatat 180 orang pemilih, ternyata warga yang memiliki hak untuk memilih ini hanya ada 200, maka ketersediaan kertas suara hanya 180, maka ada orang yang tidak akan kebagian kertas suara, kan gitu. Ini singkatnya seperti itu, Mas Teguh. Apakah data-data yang lalu-lalu, yang tentunya setiap pemilu kan ada pencocokan, apakah itu tidak bisa disinergikan dengan data yang saat ini? Atau pertanyaan yang kedua, bahwa apakah dengan data statistik mungkin ya BPS mungkin kan dia juga punya data, apakah itu tidak bisa disinergikan dengan data yang ada di KPU? Makasih Mas Teguh, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Bapak Ibu pemirsa PKTP dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama 2 tahun terakhir ini KPU Kota Bontang sudah melakukan namanya pemutaran data pemilih berkelanjutan yang berbasiskan datanya itu berasal dari data pemilu dan pemilihan yang lalu. Data itu tetap dipakai. Ya, artinya DPT dan DPTB pada pemilu dan pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 itu menjadi basis untuk kita lakukan pemutahiran kembali. Tentu dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya, seperti kita juga mendapatkan data utama yang kita dapatkan tentu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian data pembanding dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari BPJS Kesehatan. Jadi data ini terkumpul, kemudian kita olah dan kita pilah berdasarkan kebutuhan yang ada. Artinya data-data ini kan
berbicara tentang data, maka yang paling utamakan itu adalah kepalitannya, keakuratan dan kemutahirannya. Kenapa mutakhir? Tentu ada saja orang yang meninggal, kemudian ada saja orang yang urban gitu ya. Ya, urban, pindah keluar atau pindah masuk. Nah, ini yang setelah lakukan pemutakhiran namanya. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan namanya. Ini sudah kita proses selama 2 tahun, Mas Teguh. Nah, ini pula yang menjadi dasar untuk keluarnya namanya DP4. DP4. DP4 yang kita terima dari KPU. DP4 ini juga kan diolah berdasarkan lintas departemen, lintas lembaga seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri, semua data ini terkumpul, kemudian diolah ke nah, termasuk yang saat ini yang akan kita coklik. Kalau berdasarkan data pemutaran pemilih berkelanjutan kan kita ada 123.000. Nah, sementara saat ini kita kita menerima data sinkronasi dari KPU itu sebanyak 131.865. Jadi ada penambahan data. Nah, ini yang harus kita uji kepalitannya dengan cara di klik. Ya. Ya. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Antoni Lamini. Pemirsa PKTV, ini masih awal, tapi semakin menarik pembicaraan kita karena ternyata coklik itu memang betul-betul dibutuhkan untuk memastikan, mencocokkan benar-benar agar hasil dari nantinya seperti DPT itu benar-benar sudah benar-benar valid ya, benar-benar sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, kita akan berlanjut sekaligus juga mengundang Ibu Musdalifah. Kita akan diskusi nanti. Beliau adalah Divisi Teknik Penyelenggaraan, namun kita akan ikuti pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, kita kembali lagi di PKTV Talk. Kita tadi sudah bincang dengan Pak Antoni Lamini, beliau sebagai divisi panjang sekali, divisi perencanaan data dan informasi KPU. Ya begitu Pak ya. Beliau sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana proses coklik ya, pencocokan dan penelitian. Nah, ini sangat penting dilakukan di awal sebelum menentukan DPT dan ini salah satu upaya dari pihak KPU untuk benar-benar memastikan bahwa nanti jadi syarat-syarat yang ditentukan oleh negara ini. Nah, saya juga tadi sudah menyampaikan akan mengundang Ibu Musdalifah dan ternyata sudah. Selamat siang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan pencoklikan dan sengaja kita mengundang karena kita sudah memulai dengan verifikasi faktual ya untuk DPD. Mungkin pemirsa PKTV sudah mulai mendengar ya. Lebih dari 2 minggu yang lalu ya pendaftaran DPD ya di provinsi dan berapa itu Bu DPD yang pendaftar? Di Kaltim itu ada 23. 23. Ya. Sudah 23. Nanti
Timur mendaftarkan diri, dan saat ini mereka-mereka yang sudah mendaftar akan diverifikasi atas dukungannya. Dan di sini nanti seperti apa nanti akan kita coba tanya-tanya kepada Ibu Musdalifah. Nah, saya sedikit kembali ke Pak Antoni bahwa pada saat kita tadi bicara pencoklikan, kira-kira apa yang harus disiapkan oleh masyarakat terhadap itu? Karena masyarakat ini kan saya kira mesti butuh harus ada ini ya, apa namanya, bahan mungkin atau seperti apa, sehingga mereka yang mendengarkan atau yang melihat, pemirsa yang melihat ini bisa siap-siap akan seperti apa. Silakan Pak. Ya, kepada pemirsa PKTP dan masyarakat Kota Bontang, bahwa selama masa pencoklikan ini kami harapkan seluruh masyarakat sudah menyiapkan fotokopi KTPL atau fotokopi elektronik dan atau kartu keluarga sebagai bahan untuk dijadikan bahan pencocokan dan penelitian. Sebenarnya kan kalau nama-nama pemilih itu sudah kita susun ada di dalam namanya daftar pemilih. Nah, di dalam daftar pemilih itu sudah disertai dengan nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, kemudian tempat tanggal lahir, nama, jenis kelamin, status pernikahan, kemudian disabilitas yang disandang kalau ada, kemudian alamatnya. Jadi ini semua nanti yang harus dicocokkan dengan KTP elektroniknya dan atau KK-nya. Untuk itulah kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan salah satu dari dua alat ini, yaitu KTPL dan atau KK-nya. Dan ini berlaku pada semua masyarakat. Ya, jadi semua masyarakat berlaku seperti itu, seluruh di sana. Namun ada kebijakan lain dari KPU bahwa tak kalah yang sangkut tidak dapat ditemui bisa dihubungi melalui telepon untuk memastikan bahwa benar bahwa dia adalah warga di daerah tersebut atau di dalam TPS tersebut. Nah, itu pemirsa PKTP, memang data ini penting, maka ini berlaku untuk semua calon-calon pemilih. Maka saya bilang begitu karena nanti kalau sudah diputuskan sebagai DPD, maka Anda adalah pemilih resmi pada pemilu yang nanti. Maka ini Anda harus siap-siap, tadi dikatakan harus siap KTP atau KK gitu ya. Tidak hanya KTP saja. Kalau KTP KK, pastinya KK. Nah, di antara dua itu saya kira mesti Anda miliki pasti itu. Maka siap-siap saja ada petugas dari kelurahan yang tadi disebutkan, petugasnya namanya Pak? Pantarli. Ya. Pantarli itu dibentuk oleh kelurahan masing-masing atas nama TPS. Ya. Nah, itu mereka sudah membentuk dan akan berkunjung ke rumah Anda masing-masing. Nah, sambil nanti kita berjalan dengan Pantarliknya ada Bu Musdalifah, karena ini penting karena saat ini sedang berjalan, yaitu verifikasi faktual terhadap DPD. Nah, mohon diserahkan dulu Bu, berapa banyak calon-calon DPD di Bontang yang akan verifikasi faktual ya, Verfak namanya. Iya. Silakan Bu. Iya, pemirsa PKTV dan masyarakat Kota Bontang, di sini saya akan menjelaskan bahwa verifikasi faktual ke-1 dukungan calon perseorangan anggota DPD RI yang ada di Kota Bontang ini tersebar di 15 kelurahan. Jadi ada sebanyak 18 calon DPD. Tidak semua kelurahan berarti? Semua kelurahan, 15 kelurahan. Di Bontang kan hanya ada 15 kelurahan. Jadi ada 18 calon DPD yang sebaran dukungannya tersebar di 15 kelurahan Kota Bontang. Dari 20 tadi? 23, maka berapa tadi? Ada 18 dukungannya ada di Bontang. Ada di Bontang. Nah, ini baru masuk 7 dukungan. Jadi belum lengkap. Jadi masih ada 11 calon yang belum memasukkan dukungannya. Masih berjalan ini ya? Masih berjalan. Apa nggak Bu 18 yang ada di sini? Nama-namanya saya tidak hafal, tapi iya ada Azaldi, ada Pak Adi Sofyan Hasdam, Dodi Rondonuwu. Iya. Untuk di orang Bontang berarti berapa itu? 2 aja. Ya, Pak Sofyan sama Dodi. Iya. Dari luar. Sebaran dukungan orang Bontang. Iya. Sebaran dukungannya ada di Bontang. Jadi ada 18 tadi ya? 18 yang ada di Bontang. Selanjutnya Bu, kira-kira teknisnya nih, berapa KTP yang menjadi aturan bahwa mereka dianggap
lolos atau mungkin dianggap cocok gitu sebenarnya? Syarat minimal sebenarnya 2.000 KTP per calon. Iya, syarat minimal adalah 2.000 KTP dan sebenarnya ini 2.000 untuk akumulatif seluruh kabupaten kota atau hanya kota Bontang? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Satu calon tersebar di Kaltim itu ada 2.000. Ada 2.000 ya. Iya. Untuk di Bontang sendiri dari 7 calon yang masuk itu sistemnya sampling kan. Jadi Fairfax ini sampling. Jadi sementara baru 1.050 yang akan di Fairfax oleh teman-teman. Jadi totalnya semua dari 18 itu ada berapa? Kami belum tahu ada berapa yang masuk. Sementara dari 7 calon itu ada 1.050. Karena baru 7 calon yang diverifikasi. Baru 7 calon. Ada 11 lagi. 11 lagi. Itu Bu sudah sampai berapa tadi Bu? 1.050. 1.050 ya. Tapi sampling ya. Sampling. Iya. Iya. Nah sebenarnya tujuan Fairfax ini apa sih? Fairfax ini sebenarnya kami mencocokkan kebenaran identitas dan kebenaran dukungan dari pendukung, karena jujur saja pengalaman dari Parpol kemarin ada beberapa masyarakat yang melaporkan bahwa namanya dicatut oleh partai politik. Banyak seperti itu ya. Pun demikian dengan DPD ini. DPD ini juga sama, kan, ada beberapa masyarakat yang sudah melapor bahwa namanya dimasukkan saja tanpa sepengetahuan oleh yang bersangkutan. Kalau gitu tidak berlaku jadi dukungan. Iya, jadi dukungannya bisa TNS jatuhnya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Jadi karena tidak memenuhi syarat, karena rasa kok tiba-tiba dinyatakan ada nama saya. Cek di lapangan ternyata tidak mendukung. Itu otomatis tidak memenuhi syarat, dicoret. Iya. Ini yang melakukan verifikasi langsung KPU atau tadi Pantarli tadi bukan ya? Oh bukan, Pantarli tugasnya coklit aja. Jadi kalau yang melakukan ini sebenarnya tim ya? Iya, KPU sudah membentuk 29 tim terdiri dari 86, terdiri dari KPU, sekretariat, kemudian ada PPK seluruhnya dan PPS seluruhnya. Jadi totalnya 86 orang. 86 orang itu untuk memverifikasi 1.050 itu. Iya. Masih panjang lagi nih. Masih panjang. Tahapannya sampai 26 Februari itu. Sebenarnya metodenya seperti apa sih Bu? Kalau tadi kan dikatakan sebenarnya random aja ya. Tapi bagaimana sistem kerjanya sehingga satu persatu bisa terverifikasi gitu? Iya, untuk metode sebenarnya teman-teman petugas verifikator ini nanti mendatangi rumah pendukung tersebut atau berkoordinasi dengan petugas penghubung dari DPD, calon DPD. Dia dampingi? Ada yang mendampingi, ada yang tidak. Tapi idealnya sebenarnya didampingi? Sebenarnya didampingi, karena kan yang paling tahu alamat pendukungnya ya LO atau DPD, calon DPD-nya. Jadi teman-teman verifikator ini mendatangi alamat yang sudah tertera di lembar kerja yang sudah di-print dari KPU. Lembar kerja ini berisi nama, identitas lain yang memang di-input juga oleh teman-teman operator calon DPD. Nah, itulah yang kami print kemudian dibawa oleh teman-teman verifikator ke lapangan. Jadi metodenya ya petugas verifikator mendatangi rumah pendukung atau juga bisa berkoordinasi dengan LO, DPD untuk dikumpulkan di kantor PPS atau di suatu tempat yang disepakati. Kemudian setelah itu jika tahapan ini tidak selesai, maka bisa lanjut ke tahapan lain. Apa itu tahapannya? Tahapan lain adalah bisa via telepon. Oh gitu ya. Tidak hanya ketemu langsung ya, banyak cara ya. Iya, banyak cara. Bisa menggunakan sarana teknologi informasi juga. Ketika sarana teknologi informasi tidak terpenuhi, maka calon DPD juga bisa mengirimkan rekaman video ke KPU. Memastikan. Iya, jadi Fairfax 1 ini betul-betul kami melakukan pencocokan kebenaran identitas dan kebenaran dukungan. Yaitu tadi takutnya dicatut aja kan nama warga. Seperti itu. Nah, kenapa ini akhirnya jadi salah satu aturan? Mungkin bisa dijelaskan dan masyarakat tahu kok kayak gini sih gitu lah. Memang itu menjadi salah satu aturan dalam bentuk mengajukan ke DPD. Iya, bukan. Maksudnya begini. Sebenarnya kenapa ini diterapkan ya? Karena memang KPU itu melayani. Kami itu melayani pemilih, melayani peserta pemilu sebagai penyelenggara yang baik ya. Memang harus melayani semaksimal mungkin. Dan kenapa ini diterapkan? Karena memang ada beberapa tanggapan masyarakat yang masuk, sehingga kami juga membuka pelayanan terhadap tanggapan dari masyarakat.
Jadi kalau ada warga masyarakat yang mungkin keberatan namanya dicatut, maka bisa melaporkan langsung ke KPU atau nanti ada linknya. Kira-kira dari laporan itu apa dampaknya terhadap calon DPD? Yang jelas akan berkurang dukungannya. Berkurang dukungannya. Iya, dukungannya berkurang. Dan pasti harus, kalau kurang terus harus nambah ya. Iya. Salah satu syarat yang Harus dipenuhi. Iya. Nah, terkait waktu nih, kira-kira berapa lama sih kita akan melakukan verifikasi itu? Fairfax sendiri sebenarnya dimulai 6 Februari kemarin sampai tanggal 26 Februari. Jadi nanti selama 21 hari. Tapi di Bontang karena datanya juga baru masuk sehingga kami baru melaksanakan hari ini. Mungkin mundur nggak itu? Maksudnya mundur 26 tercapai target? Insya Allah kalau Bontang kami pastikan bisa sesuai target. Kemampuannya ada dan daerahnya mungkin terjangkau. Dan tidak sulit kalau di daerah Kutai Kertanegara, mungkin Kutim, harus melewati sungai. Kalau di Kutim harus banyak hutan yang mungkin itu bisa agak lama lagi. Iya. Bu, terus kira-kira kalau sudah dengan tenaganya yang tadi 80 itu ada bimbingan khusus nggak, Bu? Iya, jelas ada. Jadi 86 orang ini sudah kami BIMTEK. Sudah kami BIMTEK bimbingan teknis terkait dengan verifikasi faktual ke-1 ini. Terakhir sebelum turun tadi kami sudah lakukan BIMTEK lagi untuk refresh lagi kan. Barangkali mengingatkan kembali, barangkali ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Jadi sudah kami lakukan sampai 3 kali sampai. Jadi yakin saja para calon DPD bahwa KPU sudah bekerja dengan maksimal dan akan mencoba untuk memverifikasi adakah pencatutan itu terjadi karena kebiasaan ini karena ngejar target maka ketemu KTP saja udah di-stop di situ. Ya, saya kembali lagi ke Pak Anton ini, Pak, kalau dari coklit ya itu waktunya berapa lama, Pak? Kalau tadi dari Fairfax itu sampai 21 hari ya. Ini gimana, Pak? Kalau untuk pencoklikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada itu dimulai dari tanggal 12 Februari dan akan berakhir pada tanggal 11 April 2023. Iya. Tapi kita di Kota Bontang menargetkan bahwa pencoklikan ini akan selesai paling tidak waktu 10 hari ke depan. Kenapa? Tentu kita di Bontang tidak ada rentang geografis yang bisa menghalangi kecuali yang ada di pulau kita yang 4 kayak Melahin, Tihi, Selangan dan Gusung. Nah itu juga sudah dipersiapkan suatu mitigasi tertentu untuk melayani pencoklikan yang ada di pulau. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kita harapkan dengan masa dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 11 April itu pencoklikan sudah selesai karena hasil dari coklik ini kan harus dikembalikan ke PPS untuk diteliti kembali, kemudian dari hasil tadi pencoklikan itu akan melahirkan namanya daftar pemilih sementara. Nah, dari daftar pemilih sementara nanti setelah tersusun kemudian dibuatkan berita acaranya dan secara bertingkat dari PPS, PPK sampai di kabupaten kota kembali akan dikembalikan ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Nah, jika ada tanggapan dan masukan dari masyarakat, maka DPS ini, daftar pemilih sementaranya akan berubah namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, jadi akan kemungkinan saja pada saat kawan-kawan coklik ini ada yang terlewatkan atau ada yang belum tercatat. Jadi kita masih beri kesempatan kepada masyarakat, kemudian kepada partai politik dan kepada stakeholder lain untuk memperhatikan kembali DPS ini apakah sudah betul-betul valid dan akurat dan termutakhirkan. Jadi ini juga bagian daripada keterbukaan kita kepada masyarakat bahwa DPS ini dibuka kepada masyarakat untuk diperhatikan dan dilihat. Gitu. Artinya memang begitu seleksinya KPU terhadap calon-calon pemilih ini sampai ditetapkan sebagai pemilih yang memang tetap gitu ya. Nah, kembali lagi ke Bu Zalifah. Tadi kalau dikatakan mereka sekarang sudah mulai kita uji faktualnya ya, bukan uji sebenarnya, survei ya, apakah mencocokkan, apakah hubungan itu sesuai atau tidak.
kira-kira kalau di daerah Bontang dari 18 itu yang paling banyak di daerah mana, Bu? Mungkin bisa diceritakan kali. Di Bontang Lestari, Bontang Baru, Api-Api itu paling banyak. Bukan penduduk Loktuan mungkin yang katanya tadi. Ya, termasuk Loktuan juga. Jadi ada 4 kelurahan yang memang basis dukungan calon DPD ini banyak sekali di situ. Boleh nggak dibocorin sedikit dari 8 dan 7 atau 8 tadi? 7. Yang 7 yang sudah. Kira-kira benar-benar dukungan atau tidak? Sejauh ini ya kami belum tahu karena hari ini baru turun kan, baru hari ini turun. Nah hasilnya nanti sore baru kami ketahui. Oh, ada mulai. Ya. Ya, betul. Harapan kita semua sih sebenarnya itu benar-benar real dukungan ya, bukan catatan aja. Iya betul. Kalau pencatatan ini kan sebenarnya ada unsur kebohongan ya. Tapi semoga tidak. Nah kira-kira kalau sudah nanti terakumulasi ya hari ini mungkin sampai besok, kira-kira sudah tahapan selanjutnya akan seperti apa data ini akan di-store atau gimana? Iya, setiap hari itu petugas verifikasi kami, verifikator itu akan mengumpulkan kembali hasil verfak mereka ke KPU. Nah, tim KPU itu akan melakukan penginputan ke dalam aplikasi Silon namanya, Sistem Informasi Pencalonan. Jadi data yang masuk itu langsung bisa dilihat oleh KPU Provinsi dan KPU RI sebagai bahan laporan kami bahwa data ini memang betul valid, bahwa ini MS, ini TMS. MS itu memenuhi syarat, TMS itu tidak memenuhi syarat. Iya. Jadi nanti ketika sudah selesai tahapan verfak, nanti ada lagi namanya verfak perbaikan. Oh, ada kesempatan. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Artinya mereka memang harus kerja terus ya sekarang untuk tetap mencari backup lah paling tidak. Iya. Terjadi yang TMS pengurangan. Iya benar. Harus disusulkan dukungan yang lain untuk memenuhi syarat tersebut. Nah, dalam pengalaman atau dalam aturan ya, kira-kira per daerah itu ada aturan nggak Bu harus sekian atau mesti harus dapat dukungan? Tidak mesti. Oh, asalkan memenuhi syarat 2.000 per Kaltim tadi per provinsi. Iya. Sebenarnya ini hanya salah satu syarat ya untuk masuk ke dalam itu. Tapi setelah masuk ke dalam dan dengan syarat-syarat tertentu, maka dia dianggap lolos. Di Kaltim pun juga kita ada 10 kabupaten kota dan tidak harus calon DPD itu memenuhi sebaran dukungan di 10 kabupaten kota. Cukup 5 saja. 5 itu aturan atau memang? Aturan. Oh, aturan. Iya. Jadi 5 kabupaten kota mutlak harus didapatkan. Iya. Berapapun. Kalau Samarinda paling banyak dan yang lain sedikit nggak masalah. Oh, begitu. Iya. Di Samarinda pun memang yang paling banyak sama Balikpapan. Karena masyarakatnya memang sangat padat. Iya, padat. Dibanding dengan daerah-daerah ini, kecuali memang kayak mungkin tadi Pak Dodi atau Pak Sofyan yang dari Bontang, maka dukungannya paling banyak seperti itu. Iya. Ya, kembali ke Pak Antoni ini. Pak Antoni, sebenarnya sudah sama ini. Tadi kita bahas sendiri-sendiri, sekarang sama. Kendalanya di lapangan seperti apa, Pak? Kendala maksudnya Mas? Dalam Pantarlih tadi loh. Karena kita itu ingin mencocokkan ini. Ya. Ada kendala nggak di lapangan? Ya, kendala yang bisa kita mitigasi saat ini adalah pada saat petugas Pantarlih datang ke rumah yang bersangkutan tidak ada di rumah. Maka secara dan itu kita sudah berikan di Bintek caranya. Disusun dulu, diatur polanya, dia memulai dari rumahnya siapa dulu. Tentu kan si Pantarlih ini kita rekrut berdasarkan daerah wilayahnya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa dia mengenali orang-orang yang ada di sana, gitu kan, orang-orang di lingkungan kerjanya dia. Jadi dia sudah bisa memetakan, oh siapa yang harus saya datangin waktu pagi, siapa yang harus datangi waktu sore dan waktu malam. Dia harus dekat dengan sekitarnya. Ya, dia harus mengetahui pola seperti yang kita lakukan di Binteknya. Kita pahamkan bahwa ini loh cara kerjanya, Pak. Dari daftar pemilih yang kita berikan, dia akan melihat dulu. Dan ada satu hal, sebelum Pantarlih bekerja itu wajib hukumnya berkoordinasi dulu dengan RT-nya. Ya, jadi dari RT nanti akan didapatkan informasi-informasi pendahuluan. Tentu informasi pendahuluan di sini adalah untuk memastikan bahwa benar yang terdaftar daftar pemilih ini adalah warga saya. Dikenali atau tidak dikenali. Kemudian dia pasti sudah bisa digali juga informasi dari RT kapan mamanya
Pak Antoni ada di rumah. Tentu kalau Sudah tahu, ya. Pantarli sekarang mencari saya di rumah tentu tidak ada. Maka Pantarli harus memikirkan saya istirahat itu kalau maghrib, berarti datangi saya waktu malam. Nah, gitu kalau mau ketemu saya. Tapi tentu kalau di rumah ada istri saya, tentu yang didatangi tidak harus kepala keluarganya, tapi bisa saja istrinya atau orang yang ada di rumah pada saat itu. Yang penting dia paham lah Iya. menunjukkan itu ya. Menunjukkan kakaknya, kartu keluarga atau KTP-nya. Pak, ini sebenarnya pertanyaan mendasar. Pantarli dengan PPS itu sama nggak? Pantarli dan PPS Iya. beda. Kalau Pantarli Pantar sama. beda. Oh, beda. Ya, kalau PPS itu petugas Panitia. EHOK kita sama-sama EHOK namanya. Cuma EHOK-nya kalau di PPS itu bekerja selama kurang lebih 8 bulan. Sementara kalau Pantarli dibatasi tadi maksimal 2 bulan. Dengan masa kerja tadi tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April. Nah, itu dia perbedaannya di sana. Jadi ada petugas yang memang dibentuk ya. Nanti waktu PPS juga beda Ya, orang lagi. beda lagi. Bisa sama bisa beda ya. Yang penting Ya. daerah itu ya. Oke. Ini sekaligus menyambung tadi. Jadi kita grand strategi bahwa nanti yang salah satu dari 7 orang yang akan menjadi petugas di KPPS nanti diharapkan itu adalah dari petugas Pantarli. Itu. Kenapa? Karena dia tentu sudah Yang tahu oh orang ini saya yang coklik. Berarti Warga sini. ya tentu kalau ada orang yang datang terus dia ini kan bukan saya, dia akan bertanya, oh Bapak sebenarnya Ibu boleh kita cek KTP-nya, apakah siapa tahu memang dia salah alamat TPS atau bagaimana. Jadi fungsi dari Pantarli kemudian dimasukkan nanti di KPPS, seperti itu mitigasi kita. Idealnya memang harus seperti Harus itu ya, seperti orang itu. yang Tahu di lapangan meskipun labelnya berbeda, yang satu Iya. Pantarli, yang satu DPS, Iya. KPPS, KPPS. KPPS ya. Tapi seharusnya itu bisa jadi sama karena nanti pada saat tugas mereka lah yang akan menjadi panitia juga Iya. gitu. Hal yang sama mungkin Bu Musdalifah. Kira-kira kendalanya di lapangan pada saat Verpak itu apa Bu? Iya, kalau saya tidak ada kendala. Oh iya. Kendala saya ubah katanya menjadi tantangan. Oh iya. Pada itu kendala, tapi itu Iya. satu tantangan. Kalau nggak ada kendala Iya. nggak jadi tantangan. Kita sugesti pikiran bahwa itu adalah tantangan. Jadi Oke. semakin menarik kan. Ketika kita bekerja, kita bisa memenuhi tantangan tersebut, jadi lebih memuaskan hasilnya. Ya, kalau di Verpak sendiri sebenarnya bisa dibilang tidak ada sih. Oh. Kalau Mas Teguh tadi bilang kendala, itu tidak ada kendala. Karena mungkin yang diduga tadi kendala, misalkan masuk ke area perusahaan, PT Badak atau PT PKT, itu kan kami sudah koordinasi dengan pihak perusahaan tersebut, bikin surat izin saja masuk, lapor saja ini yang akan masuk bertugas, dan itu sudah dilakukan. Yang jelas dengan prosedur yang mereka Terapkan, iya. saya kira semua jadi mudah. Iya, semua jadi mudah. Justru membantu. Membantu. Bahkan security atau pihak Menunjukkan. keamanan yang di situ bisa menunjukkan ini rumahnya ini, rumahnya ini. Jadi sangat membantu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada kendala. Mungkin hanya tantangannya ya petugas verifikator betul-betul menjaga kesehatan aja, stamina tubuh. Itu yang penting. Hanya siang saja. Bisa siang malam. Bisa Iya. siang malam ya. Tergantung kesiapan dari petugas Kesiapan. verifikator. Bisa janjian juga ya. Bisa janjian Nanti juga. ada bisa lewat telepon, bisa. Iya, bisa video call, bisa iya. rekaman video. Nah, hal ini sama nggak Pak dengan coklit ini? Karena coklik ini lebih kepada kehati-hatian tadi, kemudian kepalitan data dan kemutahiran informasi didapatkan. Tentu yang paling utama itu bertemu. Dengan si pemilik nama dulu. Kalau tidak kan bertemu dengan keluarganya, taruh istrinya. Dan dengan itu kami masih melakukan namanya pencocokan nama, kita sebut elemen data namanya, yang ada di dalam daftar pemilih dengan keterangan yang ada di dalam Identitas. kakaknya atau identitas, KTP-nya. Nah, ini yang perbedaannya di situ. Jadi kita betul-betul ini. Kemudian karena ini sudah zaman teknologi, juga dimungkinkan seperti itu, Mas Teguh. Jadi Pantarli kita pada saat bekerja kemudian tidak dapat bertemu yang bersangkutan, maka bisa dihubungi lewat telepon untuk memastikan bahwa benar yang bersangkutan ini. Jadi kita minta menunjukkan foto KTP-nya pada saat
ditelepon, kemudian dicocokkan kembali dengan ini. Kan ini kan unsur kevalitannya yang kita lebih utamakan kalau di data pemilih. Ya, sama dengan itu. Cuma kita kan betul-betul ingin menghadirkan data yang valid, karena kenapa seperti ini? Karena belajar dari pemilu dan pemilihan yang lalu yang selalu menjadi entry point untuk selalu dipermasalahkan di masalah hukum itu adalah kevalitan data pemilih. Jadi makanya celahnya. Jadi ya makanya kita persiapkan betul-betul bagaimana ini data ini betul-betul data pemilih ini sudah tersaring dari tingkat bawah sampai tingkat atas, baru kita sajikan dalam bentuk DPT. Jadi awalnya kan tingkatannya dari dicoklik dulu, setelah dicoklik naik ke PPS namanya daftar pemilih sementara. Setelah menjadi daftar pemilih sementara, mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, maka melahirkan namanya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ini bisa saja berjilid, DPSHP 1 atau DPSHP 2. Ada kemungkinan Iya, seperti waktu itu, kita pilkada yang lalu, waktu pemilihan gubernur kita sampai DH 3 kali. Jadi tergantung dari kan yang berpotensi protes atau menyanggah itu dari partai atau dari masyarakat. ya tentu seperti yang disampaikan kolega saya tadi bahwa KPU itu melayani pertama warga negara Indonesia, yang kedua peserta pemilu dan pastinya. NGO yang ada atau stakeholder lain. Ya silahkan. Justru semakin banyak yang memperhatikan, maka kualitas kevalitan data ini semakin ditanggungjawabkan. Ya, kembali ke Bu Musdalifah, sama nanti pertanyaannya. Fenomena di Bontang ini kan kita di Bontang ini banyak pendatang, terus domisilinya juga pindah-pindah, tidak mesti di sini, di sini. Gitu. Tentunya bagaimana seandainya menghadapi terus KTP-nya tidak berdomisili di situ. Iya. Nah ini mungkin teknisnya beda-beda ya, tapi kita dengarkan dulu Musdalifah. Iya, kalau di Verfak ke-1 ini sebenarnya kita tidak terpacu pada domisilinya. Oh iya, karena yang penting NIK itu, iya, karena masih satu dapil kan, Kalti. Yang penting NIK-nya, namanya, tempat tanggal lahir itu sesuai, cocok. Termasuk juga kebenaran dukungan, apakah yang bersangkutan benar mendukung atau tidak. Oh ya kan di situ ya, apakah dia benar-benar mendukung dan dia ada nyata. Substansinya di situ. Jadi ketika keluar dari alamat kan bisa berubah-berubah, orang bisa berpindah-pindah. Nah ini kayaknya berbeda dengan contohnya gimana Pak? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu hari ini Mas Teguh, bahwa saat ini kepada masyarakat Kota Bontang, khususnya pemeriksa PKTP dimanapun berada, melalui media ini disampaikan berdasarkan PKP 7 tahun 2022 bahwa masyarakat saat ini hanya didaftar satu kali. Dengan sistem namanya de jure. De jure itu berdasarkan hukum, artinya apa yang tertera di KTP maka disitulah dia didaftarkan. Namanya contoh Mas Teguh memiliki KTP di Bontang Baru, tapi Mas Teguh saat ini punya rumah di Guntung. Maka yang akan kami coklik adalah Mas Teguh yang ada di Bontang Baru, karena sesuai KTP-nya. Jadi berdasarkan de jure namanya Mas. Jadi kita lagi tidak berdasarkan de facto. Nah, kembali kepada masyarakat, jika ingin menggunakan hak pilihnya, umpamanya seperti Mas Teguh di Guntung, sangat diperbolehkan. Silahkan mengurus namanya pindah memilih setelah DPT ditetapkan. Setelah DPT ditetapkan, maka dia bisa memindahkan. Iya, mengurus yang namanya pindah memilih. Kalau istilah dulu itu namanya A5. Nah, sekarang ini menyebutkan namanya pindah memilih. Di mana diurus? Silahkan mendatangi PPS. Di mana dia tercatat, PPK atau ke KPU. Di setiap di Ahok ini di PPS sudah ada sumber daya yang kita siapkan untuk melayani ini. Di PPK pun kayak gitu, termasuk di KPU Kota Bontang juga kita sudah siapkan orangnya untuk melayani orang-orang yang akan pindah memilih. Pak, ini pertanyaannya mewakili partai ini berarti ini. Kalau diizinkan seperti itu, bagaimana nanti dukungan dapil-dapil? Karena ini kalau pindah satu dapil sih nggak masalah. Kalau pindah per dapil, akhirnya dukungannya jadi akan berubah mungkin. Ya, kalau saya ya kalau kita kan tidak mengurusi apa yang menjadi urusannya partai politik, kita hanya mengurusi apa yang menjadi kenyataan di lapangan. Hak dari pemilih. Jadi hak pemilih sebagai warga Indonesia didaftarkan di dalam daftar
pemilih Iya, dengan menganut namanya sistem de jure berdasarkan KTP-nya. Sekarang pilihannya pemilih mau pindah memilih, ya dipersilahkan sebagai warga negara, dan kami sebagai pelayan atau melayani, ya kita juga siapkan. Artinya urusan partai. Kalau dia pendukungnya di Bontang Barat, ya bagaimana Bontang Barat tidak pindah ke Bontang Utara kan gitu. Nah, cuma permasalahannya ini nanti di teknis ini jadi misalnya jumlah kertas suara yang harus diterima. Nah, ini konsekuensinya itu. DPT Ya. masing-masing ya. Konsekuensinya jumlah kertas suara yang diterima, Mas Teguh. Ya, pokoknya kalau taruhlah menyatakan dari utara kemudian pindah ke selatan, ya tentu kertas suara DPRD yang diterima tidak akan dia terima. Nanti kita akan bahas khusus ini nanti next dengan tema yang lain, mungkin dapil dan alokasi kursi. Betul. Nah, sekarang kalau Ibu Musdalifah tadi kalau tidak terdaftar ada sistemnya ya Bu ya, apa namanya online nggak apa? Silon ya. Kalau di pemutakhiran ada enggak seperti itu Pak? Ada aplikasi kan dulu mungkin masih berlaku ya. Kita kalau mengecek bahwa saya DPT harus ini. Sekarang masih ada enggak? Iya. Di setiap kesempatan di semua media sosial yang saya miliki, termasuk yang dimiliki oleh KPU Kota Bontang, kita sudah mensosialisasikan bahwa diharapkan masyarakat Kota Bontang ini lebih awal mengecek dulu dirinya apakah terdaftar atau tidak. Itu dulu ya. Disilahkan diklik di https kpu.go.id. Ya, silahkan di sana. Itu secara nasional ya? Secara nasional. Jadi di sana tinggal memilih pilihan pertama, pilih kota provinsi, kemudian pilih kota Bontang. Nah, masukkan NIK dan nama lengkap, maka di situ akan langsung muncul di mana Mas Teguh banyak harus memilih. Jadi Mas Teguh tidak terdaftar, perlu tidak ada ya, sudah terdaftar atau tidak di situ. Kalau terdaftar, banyak seorang yang sudah terdaftar dari daftar pemilih, maka muncul namanya, NIK-nya ditutupi karena itu rahasia pribadi orang. Kemudian dia sudah tahu dia pada tanggal 14 Februari 2024 dia akan mencoblos di TPS mana. Oh, TPS-nya sudah tercantum. Sudah tercantum di sana. Jadi di sana sudah tertera di TPS mana dia terdaftar. Jadi punya, saya kan nggak tahu di mana saya terdaftar TPS-nya, ya klik saja di sana. Biar pemutakhiran di jalan itu pun nanti juga akan tetap update ya. Ya. Mohon maaf, saya akan tambahkan. Jadi kepada pemirsa ditambahkan. Jadi dicek daftar pemilih online sekarang yang ada itu adalah mereka masyarakat Kota Bontang yang merupakan hasil mutaran data pemilih berkelanjutan dari pemilu dan pemilihan termasuk yang ada. Jadi bagi mereka yang tidak terdaftar di pemilu yang lalu atau pemilihan yang lalu, maka belum masuk namanya. Kapan masuk namanya? Setelah selesai pencoblosan ini. Sebenarnya setelah ini nanti running secara langsung itu SIDALI, sistem data pemilih itu akan menampilkan di sana Mas Teguh. Jadi terkoneksi secara nasional. Kapan kami input si Pulan, maka saat itu juga Pulan akan masuk dalam SIDALI di sistem SIDALI. Contohnya anak yang baru umur berapa? 17 ya minimal. 17. Yang tahun ini masuk 17, sebelum Pantarlih atau sebelum pencocokan belum masuk. Tapi setelah pencocokan baru masuk ke itu. Iya, baik. Ini menarik untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Bontang dan pemirsa PKTP dimanapun berada, bahwa saat ini KPU Kota Bontang itu sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk melakukan namanya jebol. Jebol itu adalah jemput bola. Siapa yang menjadi sasarannya? Sasarannya itu adalah anak-anak kita yang saat ini duduk di kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Dan di sekolah-sekolahnya sudah dilakukan perekaman KTPL. Namun KTP-nya akan diberikan pada saat dia berulang tahun. Jadi tahun ke 17. 17. Seperti anak saya sebut namanya di Median Istiqomah. Pada saat ini dia berumur 16 tahun 10 bulan. Nah, kapan dia akan mendapatkan KTP-nya? Nanti pada tanggal 7 April tahun 2023 ini dia akan mendapatkan KTP-nya. 4 bulan lagi. Ya. Nah, itu jadi disampaikan juga, ini mudah-mudahan didengar oleh rekan kami dari Bawaslu dan jajarannya, bahwa
akan nanti melihat hasil coklik itu menculikan bahwa di situ ada data pemilih di bawah umur, kan sekarang ini umpamanya aturannya harus 17 tahun. Nah, di situ kalau tahun kelahiran 2006 maka umurnya adalah 16 tahun. Nah, kami sudah memberikan di Bintek bahwa pemilih ini memenuhi syarat dengan kode sudah rekam. Jadi nanti kita ada kode di belakangnya itu sudah rekam. Jadi kita sudah punya datanya dari Dinas Pendudukan dan Sipil siapa-siapa saja anak-anak kita yang sudah akan genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu semua kita sudah lakukan. Kalaupun ada yang belum, informasi terakhir itu tidak sampai lagi di angka 1000, itu turun di angka sekitar 600 atau 700 sampai 600 orang aja. Dan saat ini juga informasi terakhir kemarin dari Dinas Capil, mereka juga sudah melakukan lagi perekaman di beberapa sekolah. Jadi dari angka 700 terus reduksi nanti pada titik 0 dan memastikan bahwa di Kota Bontang tidak lagi ada pemilih pemula yang akan genap berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 yang tidak tercatat sebagai pemilih. Jadi dipastikan atau diusahakan ya, mereka bisa masuk semua yang berumur 17 pada tanggal 14 Februari nanti. Meskipun tidak masuk dalam coklit. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Dan ini nanti kita akan masukkan namanya daftar pemilih potensial. Jadi alat kerja yang kami berikan kepada Pantarli itu ada namanya daftar pemilih, itu berisi nama-nama pemilih lengkap. Tinggal diconteng sama dicoret. Dicoret artinya sesuai atau memenuhi syarat, yang dicoret itu artinya tidak memenuhi syarat. Kemudian kita bekali dengan lembar kosong yang harus diisi jika menemui warga negara Indonesia yang ada di Kota Bontang belum masuk dalam daftar pemilih. Itu namanya pemilih potensial. Dan itu sudah mulai dipantau ya, dan untuk potensi nanti akan masuk dalam itu. Baik Pak Antoni, saya ingin Bu Musdalifah menjadi kalimat terakhir, mungkin himbauan kira-kira termasuk selain verifikasi mungkin juga coklik ya, karena ini kan hampir bersamaan ya. Kira-kira seperti apa Bu? Iya, pemirsa PKTV dimanapun berada, sekali lagi KPU siap melayani, bersama KPU kita bahagia, itu tagline kami. Jadi kalau ada tanggapan masyarakat, silahkan datang ke kantor. Ini terkait dengan nama atau NIK yang dicatat oleh anggota partai politik maupun calon DPD, silahkan datang ke kantor untuk melaporkan. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Musdalifah, Pak Antoni. Sudah banyak. Oke, silakan. Baik, pemirsa PKTP dimanapun berada, bahwa saat ini sesuai dengan penguasaan teknologi dan informasi, petugas Pantarli kami secara bersamaan itu menggunakan 2 alat. Satu alat kerja berbasis kertas, itu tadi yang disebut sebagai daftar pemilih. Satunya lagi menggunakan teknologi yang namanya e-coklik. Elektronik. Dengan e-coklik ini lebih memudahkan tugas-tugas Pantarli, juga memudahkan tugas KPU secara berjenjang, karena ini langsung terkoneksi dengan Sidali. Jadi begitu di-input maka langsung masuk ke Sidali. Nah, seperti itu. Ini juga untuk memberikan tingkat kepercayaan kepada masyarakat bahwa kami betul-betul sudah melakukan tugas kami untuk melayani warga negara Indonesia atau kita sebut sebagai pemilih. Oke, terima kasih Pak Antoni Lamini dan Ibu Musdalifah sudah hadir dan berbagi kepada pemirsa PKTV dimanapun Anda berada. Maka saya ingin memastikan bahwa mari kita sama-sama mensukseskan. Kalau beliau-beliau adalah bekerja dalam penyelenggaraan, maka kita bekerja dalam ikut dilayani. Jadi katanya ketika KPU melayani, maka kita harus meluangkan waktu juga. Kalau kita dikunjungi oleh petugas Pantarli, ya kita harus menyiapkan tadi KTP, KK, dan kalau ditelepon, kalau memang itu bukan itu menjadi sebuah interview mungkin ya dari petugas, ya kita harus menjawab dengan baik. Dan itu salah satu tugas masyarakat yang ingin juga mensukseskan dalam pemilu nanti. Kita akan terus mengawal ya setiap ada tahapan, maka kita akan undang beliau-beliau untuk berbagi kepada
pemirsa PKTV dan pemirsa yang ada di rumah semuanya, untuk apa sebenarnya agar kita juga mendukung kesuksesan dalam pemilu 2024 nanti. Saya Teguh Suwardono beserta seluruh kerabat kerja pemimpin sendiri, kita akan ketemu dalam PKTV Talk dalam edisi dan judul yang lain di hari yang lain, tentunya dengan narasumber yang mungkin sesuai dengan tema yang kita angkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Emene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.